atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami masih ada sampai saat ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Rindu bersekutu dengan Engkau. Oleh sebab itu biarlah Tuhan urapi kami. Kuduskan hati pikiran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Beri Tuhan kami rasa rindu, rasa haus akan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah Tuhan adalah mengandung janji untuk kami, baik untuk hari ini maupun untuk hari yang di depan kami ya Bapa. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami, kuasa Tuhan turun mengalir menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah, Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Dimuliakan. Engkau telah naik ke surga. Dan Engkau telah menyediakan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuat. Amin, haleluya. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan, berikan Roh Kudus-Nya. Oh, Roh Kudus-Mu, kuatkan. Sungguh kami rindu Tuhan. Amin, bersekutu dengan-Mu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku
urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah kami Tuhan dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saudara kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan bagi kami. Kau telah naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami ya Bapa. Dan Kau menyediakan kami Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saudara Roh Kudus, haleluya. Kau melihat setiap hati yang rindu Tuhan di tempat ini. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Kudus, haleluya. Jamah kami Tuhan, urapanmu, kami rindu Yesus. Oh, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh. Jamah setiap kami Tuhan di tempat ini. Amin. Dengan urapanmu kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, amin. Yes, denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu jamahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau Tuhan yang layak kami bersembah. Haleluya. Ada sembah Tuhan.
Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Haleluya. Kau yang mengenal setiap hati kami Tuhan, sampai kedalaman hati kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Lawan setiap umat-Mu Tuhan, setiap hati yang terluka Kau hidup, setiap yang lemah Tuhan, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, Roh Kudus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Mari terus sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri saat ini. Buka suaramu, buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Dia rindu menolong kita, melawat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dalam menyembah Engkau Tuhan Yesus. Mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Kau ku sembah,
Kau ku sembah Tuhan. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Amin. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang layak kami sembah. Tempat ini Tuhan, tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah terbesar dan termulia di tempat ini Bapa. Di seluruh muka bumi ini Tuhan, Engkau yang terbesar dan termulia Bapa. Di dalam nama Yesus, kami yang suka memuji Tuhan, yang rindu sama-sama kita katakan amin. Saya berikan suara saya paling meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Dia terbesar dan termulia. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar bagi kami ya Bapa. Berikan suara-suara paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Amin. Karena Roh Tuhan. Mati memuji, berbicara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Haleluya. Angkat tangan di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kita di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Aku memuji segenap jiwa, karena Roh-Mu Tuhan. Angkat tangan memuji, ku angkat suara, karena Roh-Mu Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan sama-sama. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia.
semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab yang terbesar dalam hidup kami. Umat-Mu memuji-Mu di tempat ini. Katakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai pada bagi Tuhan kita. Yeah. Haleluya. Saya melihat orang-orang bersuka cita pada pagi hari. Amin. Oleh sebab itu sebelum kita lanjut lagi pujian yang berikutnya, mari tatap kiri kananmu, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran setiap hari. Amin. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, Aku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan kami Tuhan. Kebenaran setiap hari. Amin. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Mari kita terbang bersama Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, baru menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Amin. Katakan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Berjalan bersama siapa? Amin. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Katakan dengan iman-Mu. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi. Terbang di awan, amin, bersama-Mu. Dan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan, amin. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan dengan imanmu, ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan yang tak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi yang Tuhan janjikan, Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Itulah iman kita, itulah pengharapan kita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Amin. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji setia bagi kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Saat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang menaikkan pujian ini dengan iman kita berkata kepada Tuhan, amin. Benar Tuhan. Yes. Jalan selalu rata,
Tetapi Tuhan berjanji, Dia berikan kita kekuatan. Amin. Mari sama-sama katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Amin. Tuhan ada. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Biarlah pujian ini menjadi iman kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai setiap jalan hidup kita. Ada Tuhan yang telah menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji pada kita. Dia selalu genapi janjinya bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Saya undang anak sekolah minggu naik ke depan, doakan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk naik ke depan, didoakan. Ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya katakan, oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Saya undang hambanya dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Berputus asa, bisa Tuhan ada bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa memang mujizat-Mu terus ada bagi mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindukan Tuhan berbicara lagi kepada kami, mengajar kami, menuntun kami, menguatkan dan meneguhkan kami untuk membangun iman percaya kami, sehingga kami kuat kokoh menjalani hidup yang Tuhan percayakan, berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan.
berhadapan dengan semua tantangan dan godaan dunia. Tolong kami Tuhan. Ajar kami untuk memahami rencana kehendak-Mu. Untuk kami hidup dalam pengandalan akan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ambil alihlah waktu ini untuk pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu. Kuasai sepenuhnya. Roh Kudus mengurapi kami semua. Memberikan pemahaman akan firman-Mu. Dan lebih dari itu mengerjakan penguatan, peneguhan untuk kami tidak saja mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus yang rindu diberkati dengan pemberitaan firman. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, senang untuk bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya di GBI Oikumene. Ini kali yang kedua saya ada di jemaat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Esra dan semua majelis yang boleh memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Robi Panggara, asal saya dari Toraja, istri saya dari Bali. Kami dikaruniai 2 orang anak, Agatha Jocelyn kelas 2 SMA dan Stanley Azaria kelas 1 SMP. Masih ikut program Suharto 2 anak cukup gitu ya. Bapak Ibu, senang untuk berjumpa sekali lagi. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah khotbah dengan tema berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Karena itu, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca secara bertanggapan karena ini bisa ditampilkan. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2 dan seterusnya kita berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, jemaat membaca ayat genap sampai ayat 12. Kita sama-sama. Saya mulai dengan ayat 1. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus, menatap dia.
sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ayat 12 sama-sama, melihat apa yang telah terjadi itu. Percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pembacaan menarik dengan tema yang juga memang menarik, berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Saya ingin awali dengan cerita anak saya Stanley yang tadi saya sebut. Waktu itu dia umurnya kelas 3, kelas 4 SD. Di usia itu dia sekolah di sebuah sekolah Kristen di Makassar, IPK School. Dan satu waktu saya jemput anak ini. Lalu waktu kami jalan pulang dia tanya, "Pak, sebenarnya apakah gunanya kita berdoa?" Anak ini biasanya kritis dengar firman Tuhan, dia pulang dia tanya. Tadi bicara begini, apa artinya dan seterusnya. Hari itu saya jemput pulang dan dia tanya itu, "Pak, sebenarnya apakah artinya kita berdoa?" Saya pikir pasti ada sesuatu nih, ya kan? Anak ini biasanya kalau tanya ada sesuatu, tapi dia enggak langsung ngomong, dia tanya dulu. Saya bilang, "Oh, memang ada apa? Stanley, kenapa?" Dia bilang, "Begini Pak, tadi itu kami ulangan matematika." "Oh ya, lalu?" Nah, waktu saya baca-baca soalnya, ada soal yang sulit sekali Pak. Terus? Jadi saya mulai lihat-lihat guruku, temanku, mereka lihat saya atau tidak. Terus Stanley buat apa? Kira-kira ada yang tahu dia buat apa? Nyontek. Ini jangan-jangan yang jawab ini yang biasa nyontek gitu ya. Saya tanya, "Terus kenapa Stan?" Dia bilang, "Saya lihat-lihat nih, guruku tidak lihat saya, temanku tidak lihat saya, lalu saya berdoa nih." Kenapa? Sekolahnya 90% agama yang lain. Jadi dia lihat-lihat gurunya, dia lihat-lihat temannya karena nanti dilihat berdoa. Tadinya saya pikir dia lihat-lihat gurunya, dia lihat-lihat temannya karena mau nyontek. Tapi ternyata tidak ya. Jadi tidak apa-apa, yang jawab tadi begitu tidak apa-apa. Ya, mungkin itu hanya pengalaman saja. Ya, jadi terus dia bilang, "Tapi setelah saya berdoa, tetap sulit itu soalnya." Saya jawab, oke, terus? Ya saya tunggu-tunggu lagi, saya lihat-lihat lagi. Mereka tidak lihat saya doa lagi, agak panjang. Tapi setelah itu masih juga sulit. Oke, terus? Jadi saya izin keluar ke toilet. Oke, kira-kira dia bikin apa di toilet? Ini sudah ragu-ragu nih. Sudah ragu-ragu nih jawabnya ya. Kira-kira dia bikin apa pergi ke toilet? Contekan. Ini pengalaman lagi nih. Dia ke toilet. Saya tanya, "Terus bikin apa?" Yang saya pergi berdoa lagi, tapi supaya agak lama dan tidak dilihat temanku, saya ke toilet. Jadi saya berdoa agak lama Pak, mungkin 5 menit. Terus? Tapi waktu saya pulang, tetap juga sulit saya jawab itu soal matematika. Jadi itu saya tanya, apakah sebenarnya gunanya kita berdoa? Oke. Kenapa? Anak saya sudah sering dengar khotbah di gereja dari guru-guru sekolah minggu bahwa kalau berdoa mujizat Tuhan nyata. Ya kan? Hari ini dia jumpa soal matematika, dia sudah doa 3 kali dan soalnya tetap sulit. Kalau saya salah jawab hari ini, hari itu maksudnya, anak itu mungkin tidak akan mau berdoa lagi. Karena dia merasa tidak ada juga gunanya berdoa itu. Oke. Lalu saya, karena sudah tahu persoalan, saya bilang, bukan doanya yang tidak ada gunanya nak. Terus saya bilang, cara Stanley yang salah. Berdoa, sudah ketemu soal sulit, baru berdoa. Tidak begitu caranya.
Harusnya tadi malam atau minggu ini waktu Stanley sedang belajar untuk ulangan, berdoalah. Berdoalah sebelum belajar. Supaya apa? Supaya Tuhan ingatkan apa yang Stanley pelajari waktu menjawab soal ujian. Oh begitu kah Pak? Begitu. Oke, jadi pulang dia masih mau berdoa lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita bicara tentang doa, bicara tentang mengandalkan Roh Kudus, ini hal yang sangat penting. Dan ini hal yang seharusnya bukan menjadi pilihan bagi semua orang Kristen dan orang percaya. Seharusnya ini adalah sesuatu yang automatically, ya, secara otomatis itu sudah harus berjalan dengan baik. Dari pembacaan kita hari ini saya pengajaran Bapak Ibu. Dari teks yang kita baca tadi, Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Kita lihat di ayat 1 sampai 2. Mari baca ulang ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem orang yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka apa? Beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, apa yang terjadi? Berkatalah Roh Kudus. Nah, saya percaya waktu mereka dikatakan beribadah dan berpuasa kepada Tuhan, mereka kan juga berdoa di situ. Benar ya? Dan disitulah dikatakan berkatalah Roh Kudus kepada siapa? Kepada mereka yang ada di situ, di Antioquia itu. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, di situ kita lihat, yang kita belajar hal yang pertama hari ini. Berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus, sebagaimana tema kita, dapat menolong kita untuk memperjelas ataupun meneguhkan panggilan kita. Wah, ini hal yang menarik. Kenapa? Karena dalam pelayanan seperti ini, biasanya kita berbicara tentang pelayanan, tapi waktu bicara pelayanan, kita juga berbicara tentang panggilan melayani. Oke. Nah, banyak orang tidak terlibat pelayanan karena alasannya apa? Belum mendapat panggilan. Kan begitu. Kalau kita ajak, yuk melayani, aduh minta maaf, bapak aja. Ayo melayani, enggak usah ibu itu aja. Kenapa? Saya rasanya panggilannya berbeda, saya belum dapat panggilan untuk itu. Nah, jawabannya memang seperti bagus dan rohani sekaligus. Belum dapat panggilan. Tapi kalau kita baca teks tadi, di sana jelas bahwa waktu mereka beribadah, mereka berpuasa, disitulah mereka mendengarkan suara Roh Kudus, yaitu panggilan yang dikhususkan kepada Barnabas dan Saulus, bahwa mereka dipanggil untuk tugas yang khusus. Pertanyaan saya di sini, apa semua sudah merasa terpanggil atau sudah merasakan mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani atau belum? Coba yang belum merasa dipanggil melayani. Kalau belum merasa terpanggil untuk melayani, pertanyaan saya begini, apa saudara sudah berdoa, berpuasa? Jangan-jangan saudara tidak merasakan panggilan karena memang saudara tidak berdoa juga, tidak berpuasa juga. Kebanyakan orang Kristen berdoa itu untuk berbicara saja kepada Tuhan. Memang itu salah satu fungsi doa. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara menyampaikan pergumulan-pergumulan kepada Tuhan. Tapi itu bukan hanya satu-satunya fungsi doa. Fungsi doa juga adalah kita membiarkan diri kita untuk dibawa kepada tuntunan Tuhan dan mendengarkan
arahan, bahkan suara Tuhan seperti yang terjadi di teks ini. Saudara, saudara masih percaya bahwa Tuhan masih bisa berbicara kepada kita hari ini? Amin. Memang caranya bisa beda-beda. Tidak hanya ada satu cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Di zaman para nabi itu jelas. Tuhan berbicara. Samuel dipanggil, Tuhan berbicara. Oke? Di zaman Saulus, Tuhan berbicara. Di zaman para murid, apalagi karena Yesus ada di dunia, maka Yesus langsung bicara dan panggil. Hari ini juga bisa terjadi bahwa Tuhan berbicara langsung kepada kita. Juga bisa terjadi bahwa Tuhan berbicara mungkin lewat Pak Gembala, mungkin lewat jemaat, mungkin lewat situasi-situasi yang khusus, kita berjumpa dengan situasi khusus, kita melihat kenyataan yang sulit, menyedihkan, lalu merasa terpanggil. Itu terjadi kepada siapa? Nehemia. Nehemia mendapat panggilan melayani dan membangun kembali tembok Israel yang roboh, bukan mendengar suara Tuhan. Tapi ketika mendengar laporan dari Hanani, bahwa tembok Yerusalem sudah runtuh, dan orang-orang yang tinggal di sana sangat menderita, maka dia mulai menangis dan berkabung. Dan dengan itu dia membulatkan dan memfokuskan pikirannya untuk pergi dan bangun. Mendapat visi karena adanya situasi. Bisa juga karena saudara duduk, dengar, baca firman Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan disampaikan, lalu saudara mendapatkan suara Tuhan dari situ. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana yang saudara buat? Kalau saudara tidak buat dari semuanya, ya cocoklah saudara tidak dapat panggilan. Panggilannya datang dari mana? Kalau saudara nggak doa, nggak ikut persekutuan, nggak berpuasa, nggak ibadah, nggak baca Alkitab, tidak peka dengan keadaan sekitar, ya panggilannya ya panggilan abang tukang bakso aja. Ya kan? Panggilannya ya panggilan, ya itu. Kalau kita lewat di jalan-jalan kan banyak yang panggil-panggil masuk gitu kan. Nah, dipasang tuh, apa itu di sana, patungnya. Panggil-panggil, masuk belanja gitu ya. Ini adalah hal yang perlu kita pahami dan cermati. Hari ini kita belajar bahwa dengan berdoa mengandalkan Roh Kudus, kita dapat ditolong untuk memperjelas atau untuk mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu suka berdoa? Amin. Saudara berdoa kayak minum obat 3x1. Doa yang 3x1 itu kebanyakan formalitas saja. Karena biasanya bangun pagi rasanya ada yang kurang kalau tidak doa. Bahkan seringkali ada orang yang tutup mata, tapi tidak jelas juga berdoa atau tidak, tapi kemudian amin. Nah, yang senyum-senyum itu mungkin punya pengalaman gitu ya. Diam-diam yang pelakunya. Biasanya pelaku diam-diam saja. Atau kadang-kadang seperti doa makan itu. Saya tidak berpikir bahwa sebentar ini setelah ini ada makan, tidak. Tapi biasanya kita pernah enggak? Ini saya ada pengalaman, beberapa kali nih. Ada acara ibadah atau ya ada acara perjamuan kasih lah. Lalu ada disiapkan konsumsi. Betul ya? Lalu setelah akhir ibadah kan ada yang diminta doa makan. Iya kan? Sudah didoakan. Tapi begitu pegang piring langsung tunduk kepala dan doa lagi. Kenapa? Kelihatan rohani. Kelihatan rohani kan? Kalau dia berdoa karena memang dia mau berdoa dan itu memang doa, itu bagus. Tapi kalau pegang piring kepalanya langsung tertunduk berdoa, dia lupa doa yang tadi, ini latah.
Doa itu bukan sesuatu yang terjadi secara mekanis. Ya kan? Kalau kehidupan doa Bapak, Ibu, Saudara dan saya, doa yang semacam itu setiap kali pegang piring, tunduk kepala, kadang-kadang juga nggak jelas apa yang didoakan, tapi yang penting tunduk kepala sebentar lalu selesai. Hanya untuk dilihat orang bilang berdoa kita wah. Ya kan? Itu persoalan. Saya tidak bilang salah juga kalau sudah didoakan lalu saudara harus berdoa. Tidak salah. Saudara boleh doa lagi, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalahnya. Tadi sudah didoakan, nggak apa-apa. Bukan juga kita tidak mengakui doa itu. Tetapi ya memang kita mau bersyukur Tuhan, terima kasih. Oke. Tapi kalau bukan karena keinginan yang memang untuk mau bersyukur karena makanan ini, tetapi karena latahnya setiap kali pegang piring berdoa. Nah ini kan saudara berarti tidak menghayati doa yang tadi. Begitu. Ini yang perlu kita jaga. Doa yang semacam itu sulit mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya tidak terfokus lagi. Hanya terjadi begitu saja karena sudah biasa rasanya kurang afdol kalau orang Kristen pegang piring langsung masuk kerongkongan. Ya kan? Pegang piring ada nasinya, dan nasinya yang masuk bukan piringnya. Pegang piring makan, paling tidak doa dulu lah. Ya kan? Nah, itu yang saya tanya. Apakah saudara masih berdoa? Dan apakah saudara masih berdoa dipimpin oleh Roh? Satu waktu saya pelayanan di Sulawesi Utara. Ada yang dari Sulawesi Utara? Saya pelayanan di daerah Tomohon, kesananya lagi namanya Sonder. Nah, di Sonder itu, ini tahun 2003, sudah cukup lama. Waktu kita ke sana, ini bahasa orang Manado, kita itu saya. Waktu saya ke sana, melayani di situ, ada banyak orang-orang Kristen, tapi hidup dengan kuasa kegelapan. Dan saya sampai di situ, saya pun dicobai. Seperti Yesus mau masuk dalam pelayanan dicobai, saya juga. Jadi selesai acara ini perjamuan kasih lagi, tapi maaf ya kebetulan perjamuan kasih saja. Ya. Ini perjamuan kasih, jemaat ucapan pernikahan atau ucapan syukur. Jadi ada perjamuan kasih, lalu saya datang. Biasanya di sana hamba Tuhan itu didahulukan. Nah, tapi hari itu agak berbeda. Memang saya didahulukan, tetapi waktu saya maju mau ambil piring, ada seorang opa yang sudah lebih dulu jaga di situ dan langsung dia taruh semuanya dan langsung kasih. Oh ini bro, gitu ya, untuk Pak Pendeta. Nah, waktu saya ambil begini, tuan rumah yang saya tinggal rumahnya, itu langsung lihat saya dan main-main mata dan katakan simpan itu, jangan dimakan. Saya segera sadar bahwa mesti ada sesuatu. Tapi hari itu dasar orang muda ini agak keras juga. Ya kan? Saya bilang Tuhan, hari ini rasanya saya akan dicobai. Tapi ini bukan saya ya. Karena orang ini mencobai hamba-Mu. Saya ini kan hamba Tuhan. Tuhan yang punya hidup saya. Kalau orang ini sedang mengetes Tuhan, mencoba Tuhan, maka hari ini tolong tunjukkan sesuatu. Belalah saya. Atau engkau akan seperti dikecilkan orang ini karena menganggap dirinya hebat. Jadi tetap saya bawa pergi ke tempat duduk. Opa ini dia liatin saya untuk makan. Waktu saya pegang piring begini, saya berdoa. Dari tadi saya sudah berdoa, dalam hati saja. Tidak harus tutup mata. Karena tidak ada tanda-tanda, tetap saya ambil sendok. Tetap saya ambil sendok dan saya mau makan. Begitu saya sendok dan mau suap, opa sudah lihat begini. Begitu saya sendok begini, piring ini pecah terbelah dua. Dan yang satu jatuh sini, yang satu jatuh sini. Apa yang terjadi? Ya saya nggak jadi makan. Tapi opa langsung kabur pulang. Hari itu dia tahu bahwa dia kalah. Oke. Saudara, waktu saudara berdoa,
tolong jangan kecilkan kehadiran Tuhan. Waktu saudara ambil waktu untuk duduk, untuk bertelut, untuk berlutut, ataupun berdiri. Tetapi dalam doamu, yakini bahwa ia hadir. Amin. Jadi doa kita itu jangan mekanis. Anak saya yang saya cerita tadi itu doa mekanis. Hanya dengar bahwa Tuhan bisa tolong. Berdoa seadanya. Berdoalah dengan keyakinan akan hadirnya Tuhan. Kalau Tuhan hadir, apa yang sulit? Tidak ada yang sulit, bukan? Amin. Nah itu sebabnya saya tanya, apakah saudara masih berdoa dan minta pimpinan Tuhan dalam doa itu? Kalau tadi saya tidak berdoa dan minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam peristiwa itu, saya bisa mati konyol. Waktu pulang, Tante In, nama tante yang saya tinggal rumahnya. Kebetulan mereka menikah tahun 80, itu tahun kelahiran saya. Mereka tidak punya anak dan mereka langsung juga mengangkat saya sebagai anak. Jadi Tante In dan Om Hari waktu pulang dia bilang, aduh tadi itu, tidak lihat kah Tante In sudah kode-kode mata yang saya lihat Tante In. Tapi kenapa masih mau makan? Saya bilang karena saya sudah tahu begitu Tante In kasih tahu, kasih kode. Langsung saya tahu bahwa ini opa yang punya banyak opo-opo itu. Dan dia sedang mau mencobai Tuhan, bukan saya. Maka karena dia liatin saya bagaimana saya akan makan dan mungkin jatuh di situ. Maka saya juga sedang berdoa, Tuhan berperanglah untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya. Dan waktu Tuhan turun tangan, maka semuanya selesai. Amin. Inilah doa yang kita perlukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baca ayat 3 sampai ayat 4. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, orang-orang yang tadi itu di Antioquia. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, Barnabas dan Saulus yang tadi mendengar suara Tuhan panggilan bahwa khususkan mereka berdua. Mereka lalu membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Oleh karena apa? Disuruh oleh Roh Kudus. Apa artinya disuruh? Ya diperintahkan, ya kan? Roh Kudus berbicara kepada kedua orang ini. Tadi waktu ayat 1 dan 2, mereka banyak orang berdoa lalu mereka mendengarkan suara Tuhan, khususkan Barnabas dan Saulus. Tapi sekarang dua orang ini sudah ditumpangkan tangan lalu diutus pergi. Waktu mereka pergi, apa yang terjadi? Disuruh oleh Roh Kudus. Siapa? Barnabas dan Saulus. Mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Nah, ini mengakibatkan terjadinya penginjilan-penginjilan di Kaisarea Filipi dan akhirnya banyak tempat di Asia Kecil diselamatkan. Saudara, kenapa? Karena mereka mendengarkan suara suruhan Roh Kudus. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Bahwa berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus dapat menolong untuk memastikan visi atau tujuan. Dalam ilmu kepemimpinan, visi menempati tempat yang pertama. Atau minimal dari 8 core values kepemimpinan. Visi menjadi salah satu yang selalu dibicarakan. Tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa visi. Begitu ya Pak Syaiful ya. Tidak ada yang berhasil, pemimpin besar tidak ada yang berhasil tanpa visi. Martin Luther King Jr. berbicara bahwa suatu waktu di Amerika saya akan melihat orang-orang kulit putih akan duduk bersama, berdiri bersama dengan orang-orang kulit hitam. Dan terjadi. Oke. Dulu orang-orang kulit putih punya gereja sendiri. Dia tidak boleh berbaur dengan orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Tapi hari ini luar biasa. Banyak gereja kulit putih yang sudah dipimpin oleh orang-orang kulit hitam. Berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Di sini ada banyak anak muda hadir. Anak-anak muda, mungkin ada yang sedang kuliah, mungkin ada yang mau masuk kuliah. Ada yang sedang galau dengan visi masa depan. Oke?
berdoalah dan minta Tuhan tunjukkan visi masa depanmu. Ini hal yang penting. Kenapa? Bagi orang-orang yang bergerak di ilmu kepemimpinan, tidak bicara kekristenan ini. Bicara kepemimpinan saja. Visi saja ini sudah cukup karena ini seperti, visi itu bisa seperti bantaran sungai. Ada kiri, ada kanan. Dan air mengalir di dalamnya. Jadi visi ini seperti bantaran yang menjaga kita untuk fokus dan berjalan on the track menuju kepada tujuan yang akan dicapai. Tetapi saya mau katakan begini. Oke, dalam banyak hal bisa begitu. Teorinya semacam itu. Tapi banyak juga orang yang merasa punya visi, merasa punya tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, tapi tidak pernah tercapai. Betul tidak? Ada banyak orang yang memimpikan sesuatu tetapi tidak pernah mencapai mimpinya. Kenapa tidak mencapainya? Karena visinya tidak sama dengan visi Tuhan. Kalau saudara menetapkan visi, ini bagi anak-anak muda nih, atau keluarga muda. Kalau saudara menetapkan visi, tapi visi ini berbeda dengan visi Tuhan, jangan kemudian heran, jangan kemudian kaget bahwa saudara mengalami kegagalan. Kenapa? Karena engkau tidak sedang berjalan di dalam visi Tuhan. Visi Tuhanlah yang harus dijalankan. Dan visi Tuhan itulah yang tidak mungkin gagal. Karena Allah tidak mungkin gagal dalam melaksanakan rencananya. Amin. Kalau saudara tidak ingin menemui kegagalan, biarkan rencana-rencana Allah menjadi rencanamu. Jangan paksakan rencanamu menjadi rencananya. Itulah yang kita baca kan. Rencanaku bukanlah rencananya. Tetapi jika itu rencananya, saudara dipastikan tidak gagal. Karena ini bukan lagi tentang saudara gagal atau tidak. Tetapi rencananya tidak mungkin gagal. Amin. Tahun 99 saya merasa mendapatkan panggilan yang khusus. Setelah diuji dengan mendapatkan doa dan saran nasihat dari rekan-rekan hamba Tuhan. Waktu itu adalah gembala saya juga, orang tua rohani saya. Saya kemudian dimantapkan bahwa Tuhan memanggil saya dan ada visi untuk melayani. Waktu itu visi saya adalah, karena saya orang Toraja yang hidup dalam dunia okultisme. Ya di Toraja, ya saudara tahulah ya. Hari Minggu masuk gereja tapi Senin sampai Sabtu yang diandalkan adalah ikat pinggangnya, ya jurus dompetnya, ya kan. Nah jadi saya hidup dalam sinkritisme. Dan hari itu ketika saya mendapatkan panggilan Tuhan tahun 99 saya ada di Telkom. Saya sebenarnya mendapatkan beasiswa Telkom tetapi kemudian saya meninggalkannya dan pergi belajar Alkitab. Kenapa? Karena saya merasa ada panggilan Tuhan. Berdoa saya belajar, ikut berpuasa dengan hamba Tuhan. Saya belajar dan berdoa dan baca firman Tuhan. Dan kemudian saya pastikan saya akan sekolah Alkitab. Orang tua saya marah. Dia tidak senang dan bilang kalau kau pilih sekolah Alkitab saya tidak membiayai. Saya belajar lagi kepada hamba Tuhan. Bagaimana? Robi kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti sanggup dan mampu untuk menggenapkan rencananya. Jangan takut. Saya bilang oke, kalau begitu saya berdoa. Tuhan kalau ini benar panggilanmu, saya tidak akan tanda tangan untuk papa saya. Tapi saya akan pergi kuliah dan saya mau lihat Tuhan menyertai dan membiarkan saya selesai kuliah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Itulah yang memang terjadi. Saya datang dan mulai kuliah. Waktu itu sponsor tidak jelas, tapi kemudian saya dapat sponsor untuk menyelesaikan pendidikan S1. Setelah selesai S1, saya dapat sponsor lagi untuk menyelesaikan pendidikan S2. Setelah selesai S2, saya dapat sponsor lagi menyelesaikan pendidikan S3. Saya melihat bahwa memang kalau itu panggilan, kenapa? Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kalau itu visi yang dari Tuhan, maka jangan takut. Anak-anak muda. Ya.
Saya selalu bilang don't worry about your future because Jesus is there. Jangan pernah ragu dan takut akan masa depanmu karena Yesus sudah ada di sana. Masa depanmu engkau tidak lihat dan engkau belum sampai, tapi Tuhan sudah ada di semua masa depan kita. Amin. Karena tidak ada satupun dari hari-hari hidup kita yang Tuhan tidak ketahui. Ia punya rancangan sempurna dan pengetahuan sempurna atas hidupmu dan hidupku. Biarkan saja hidupmu itu berjalan dalam rencana-rencananya. Biarkan saja hidupmu itu berjalan dalam visi yang ia inginkan bagi hidupmu. Dan ketika engkau berjalan dalam visi dan rencana yang ia inginkan bagi hidupmu, maka garansimu 100% berhasil. Kenapa? Karena ia tidak mungkin gagal dalam rencananya itu. Pertanyaan adalah, apakah saudara, Bapak Ibu berdoa untuk meminta apa yang Tuhan inginkan, visi yang Tuhan inginkan? Ini terjadi juga bagi pelayanan, ini terjadi juga bagi keluarga. Pelayanan-pelayanan mengalami stagnasi. Pelayanan-pelayanan seolah-olah jalan di tempat. Buat ini, buat itu, strategi itu, metode ini, metode itu. Tapi rasanya nggak ada yang terjadi, nggak ada banyak yang terjadi. Kenapa? Kalau kita sebagai pemimpin, hamba Tuhan mengandalkan pikiran, itu pikiran kita. Tetapi yang mesti kita cari tahu adalah apa pikiran Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, pelayan altar di sini tadi UL, terima kasih tim altar mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Saya rasakan luar biasa hadirat Tuhan waktu kita menyembah bersama. Tapi pertanyaan saya begini, waktu mana WL kita tadi? Waktu menyiapkan pujian itu berdoa enggak? Tuhan hari Minggu ini mau nyanyi lagu apa ya? Pemain musik waktu mau latihan itu berdoa enggak? Tuhan kira-kira intronya seperti apa ya? Interlude-nya seperti apa ya? Endingnya seperti apa ya? Kenapa? Kalau saudara hanya andalkan bahwa saudara skillful, saudara terampil dan saudara mampu memainkan alat-alat ini dengan baik, suara saudara bagus, mungkin akan terdengar juga suara saudara bagus, mungkin skill saudara bermain musik akan tetap juga mengesankan. Tetapi jika itu tidak disertai dengan kuasa, itu hanya sampai di situ doang. Tidak sanggup mengangkat hati orang untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Itu bedanya. Maka kita harus tanya Tuhan dan membiarkan visi Tuhan. Memang sih jarang-jarang kita tanya Tuhan, kira-kira minggu ini mau nyanyi lagu apa ya Tuhan? Kalau saudara doa puasa enggak, ya sudahlah nanti ngalir aja lah. Ya kan? Ngalir aja, lagu apa yang Tuhan mau ya itulah yang kita nyanyikan. Nah, kan persoalan juga kalau begitu. Ya. Tetapi ini perlu. Dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu membangun rumah tangga, Bapak Ibu perlu tanya Tuhan. Rumah tangga ini mau dikemanain Tuhan? Ya kan? Termasuk menghadapi anak-anak yang akan sekolah dan kuliah dan seterusnya. Kita perlu tanya Tuhan, Tuhan anak ini Tuhan mau arahkan kemana? Saya dudukkan anak saya yang putri, ya yang putra juga, tapi karena putri ini sudah kelas 2 SMA, dia akan segera kelas 3 dan akan segera kuliah. Saya dudukkan dan tanya, nah, sudah berdoa, kamu mau jadi apa? Dia lihat-lihat saya. Saya bilang, kalau kau tanya saya mau kamu jadi hamba Tuhan. Oke? Tapi saya mau tanya, kamu doa, kamu mau jadi apa? Tuhan mau kamu jadi apa? Lalu saya kembalikan begini, tapi begini. Andai kata Tuhan mengarahkanmu untuk melakukan sesuatu yang lain, berbeda dari yang saya kerjakan. Tetap pada intinya saya mau kamu tetap menjadi anak yang melayani Tuhan. Oke. Kamu boleh pilih jurusan yang lain, kamu boleh mengambil nanti pekerjaan yang lain, tapi tidak berarti kamu bukan hamba Tuhan. Kamu tetap hamba Tuhan yang melayani. Amin. Yang di sini juga begitu kan? Tidak semua di sini kan sekolah Alkitab. Tapi hamba Tuhan saja ya. Melayani saja ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau tanya Pak Gembala tapi beliau belum hadir. Jadi ya semoga begitu ya. Kalau ditawarkan pelayanan tidak ada yang nolak kan. Semua bersemangat gitu ya. Amin. Ya.
Apapun profesi saudara, layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya karena modal percaya diri. Jangan hanya karena modal kemampuan orasi yang bagus. Lalu saudara tampil di sini. Itu tidak pernah cukup. Itu tidak pernah cukup. Tanya Tuhan dan biarkan visi Tuhan dijalankan. Yang ketiga, ayat 5-11 itu bagian yang cukup panjang. Kita lihat lagi. Ayat 5-11, setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah. Nah, mereka kan diminta nih khususkan untuk memberitakan firman Allah. Nah, tapi waktu tiba di sana mereka mulai masuk memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat Yahudi. Lalu, ya memang ada di situ disebut Yohanes menyertai mereka. Siapa itu? Yohanes Markus yang menulis Injil Markus. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya, yang juga nama lainnya adalah Elimas. Dia adalah tukang sihir dan nabi palsu. Nah, tukang sihir, nabi palsu, saya bisa bayangin nih gimana nih orang yang tukang sihir dan nabi palsu pula. Kawan gubernur, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, tukang sihir ini sekaligus nabi palsu menghalang-halangi Paulus dan Barnabas dan juga berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kenapa? Karena gubernur itu yang memanggil Barnabas dan Paulus karena dia mau mendengar firman Tuhan. Apa yang menarik? Ayat 10. Ayat 9, Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah ini ya, penuh dengan Roh Kudus. Menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Lalu ayat 11, dengan penuh keyakinan dan kuasa. "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta." Maka terjadilah demikian. Saudara, sampai di situ apa yang kita pelajari? Hal yang ketiga kita belajar hari ini bahwa berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus dapat menolong untuk melawan kuasa kegelapan. Nah ini ya. Tadi sudah ada dua. Berdoa dengan kuasa Roh Kudus menolong kita untuk memastikan dan dalam hal menerima panggilan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus menolong kita untuk memastikan visi, tujuan. Tapi yang ketiga, berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus menolong kita untuk melawan kuasa kegelapan. Dan sebenarnya di sini bukan cuma melawan, tapi saya simpulkan dengan satu kata, melawan. Karena apa yang terjadi? Orang ini adalah nabi palsu, tapi tukang sihir. Tapi Paulus dan Barnabas yang penuh dengan Roh dapat mengenali mana yang palsu dan mana yang asli. Iya kan? Kalau ketemu nabi palsu kira-kira mulutnya manis enggak? Lebih madu daripada madu. Iya kan? Sama kalau ada istri palsu juga begitu. Mulutnya lebih manis daripada istri asli. Enggak usah bilang ada yang pengalaman enggak usah. Ya. Ya kan? Saya lihat di TikTok itu. Yang pacar palsu juga sama begitu, ya. Ya semua yang palsu-palsu lah. Biasanya itu lebih manis, gitu. Tidak sama dengan aslinya. Yang seharusnya memang aslinya lebih manis. Cuma heran juga, kalau sudah jadi suami istri, kok hilang manisnya? Kalau pacaran manis semua. Tapi begitu suami istri kok hilang manisnya? Dikemanain manisnya? Mungkin karena pikir kan sudah jadi hak, tidak akan diserobot lagi, ya kan? Salah. Memang bukan masalah penyerobotan, tetapi kebahagiaan pernikahan itu diciptakan, tidak terjadi dengan sendirinya. Oke? Kadang saya dengan istri kami pergi berdua aja, anak-anak tinggal di rumah aja. Kadang-kadang juga mereka mau ikut. Enggak, kalian dua tinggal aja. Loh kok kita enggak dibawa? Ini waktunya papi mami berdua aja.
Oke. Kenapa? 17 tahun pernikahan, kalau nggak dirawat, itu bisa sangat tawar. Bayangin saudara makan nasi goreng tiap hari. Nasi goreng makan sekali-sekali enak lah. Tapi kalau tiap hari kasih nasi goreng, bosanlah saudara. Ya kan? Nantinya hubungan saudara itu jadinya 4L. Kenapa? Tiap hari kan ketemu. Tiap bangun pagi ketemu. Masuk rumah ketemu. Tidur malam ketemu. Jadinya 4L. Lu lagi, lu lagi. Kan gitu. Jadinya kok kayak tawar. Ya. Nah, ini perlu juga disikapi. Ya. Jadi ya bapak-bapak atau ibu-ibu ambillah waktu retreat lah. Ya. Pergilah ke Malino. Ya, pergilah ke Malino. Pergilah ke Bali. Kalau ada berkat. Ulang tahun 17, saya ajak istri saya ke Thailand. Dia bilang, ada uang enggak? Sebenarnya saya tidak punya uang banyak. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa pergi saja. Dan benar saja. Kami pergi saja dan saya juga tidak perlu bayar tiket. Ya kan? Bayar penginapannya pun juga tidak perlu. Tuhan atur semuanya siap. Oke? Semuanya tersedia. Anak-anak protes, loh kok kita nggak diajak? Memang ini ulang tahun 17 pernikahan. Selama menikah saya tidak terlalu punya banyak waktu juga untuk berduaan dengan mamamu. Jadi hari ini itu khusus. Kalau Agatha dan Stanley next time. Kalau Tuhan berkati lagi dengan disiapkan biayanya ya kita pergi lagi. Kalau tidak ya nanti kalian pergi sendiri aja. Berkat kalian lain lagi. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan balik ke sini. Tadi Paulus juga Barnabas sudah masuk nih. Sudah diutus pergi melayani. Di sana ketemu Bar Yesus Elimas. Dan ini adalah tukang sihir dan nabi palsu. Wah bisa dibayangin gimana nih. Tapi dia sebenarnya di sana manis-manis, namun yang dia upayakan adalah dia mengganggu supaya Barnabas dan Paulus tidak memberitakan Injil kepada gubernur sahabatnya, supaya gubernur tidak menjadi percaya. Tapi karena Paulus disebut tadi penuh dengan roh, Barnabas penuh dengan roh, mereka berdoa sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka segera kenali, nah orang ini nih anak iblis nih. Siapa tuh anak iblis? Orang yang berusaha menghalang-halangi orang lain untuk datang pada Tuhan. Ada enggak di sini? Semoga tidak ada. Yang di sini semua berjuang untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau ada yang menahan diri untuk tidak memberitakan Injil dan tidak bawa orang lain kepada Tuhan, hati-hati bisa disebut seperti yang Alkitab bilang ini, yang Paulus bilang. Ya. Saudara tahu, tapi saudara tidak mau. Saudara menahan diri. Nah, ini hati-hati, ya. Penginjilan itu bukan tugas kami saja, tugas kita semua. Karena di Matius 28 ayat 19-20 itu tidak dikhususkan hanya untuk pendeta. Ya. Itu untuk murid-murid Yesus. Saudara murid Yesus tidak? Amin. Saudara juga bagian dari amanat agung itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lihat itu lalu Paulus mulai menghardiknya. Dan apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Pelayanan modern seringkali sudah agak jauh dari pengalaman yang begini. Tetapi apa yang terjadi? Dalam pengalaman modern yang buat orang itu terhalang-halangi untuk dengar firman adalah mungkin HP-nya. Ya kan? Mau dengar firman tapi matanya sibuk di HP. Jangankan dengar firman. Beberapa kali saya pergi ke warung atau kafe berdua dengan istri. Ketemu dengan keluarga di sana. Mungkin ada datang 4 orang, 3 orang, ada suami, ada istri, ada anak. Mereka datang, mereka ada di sana duduk bersama. Tapi mereka tidak bicara sampai pulang. Kecuali tanya, mau pesan apa? Begitu tanya pesan apa, bicara kepada pelayan, semua sibuk dengan HP-nya. Anak main game, istri sibuk dengan grupnya, grup alma maternya, ya, alumni. Suami sibuk dengan rekan bisnisnya. Semua sibuk HP-nya. Datang makanan semua makan diam-diam. Habis itu mereka pulang. Oke? Tidak ada persekutuan. Oke? Apalagi firman Tuhan. Hamba Tuhan bicara di sini, Bapak Ibu buka HP. Masih bagus kalau
merasa khotbahnya menarik. Kalau tidak, pas muncul notifikasi WA. Teman grup. Lebih menarik baca WA, lebih menarik baca balas WA. Waktu saya khotbah ini ada nggak yang balas-balas WA ya? Hari ini mungkin tidak seperti Paulus dan Barnabas bertemu Elimas, Bar Yesus yang adalah tukang sihir. Tapi kita berjumpa dengan ilah-ilah zaman ini yang dalam Korintus dibicarakan oleh Paulus. Ada ilah-ilah zaman ini yang membutakan orang untuk melihat kebenaran. Yang menghalangi orang untuk datang pada Yesus. Dan hari ini ada banyak hal yang tampil secara modern. Oke, ini harus kita cermati. Tapi kalau saudara berdoa dengan minta kepekaan dari Tuhan, saudara dapat pahami hal ini. Dan saudara bisa berdoa supaya Tuhan menghalaukan pikiran orang-orang dari hanya fokus kepada hal-hal dunia. Saudara percayalah, kalau saudara tidak buka Facebook sekarang, tidak buka WA sekarang, tidak akan kiamat juga dunia ini sampai kita selesai ibadah. Ya kan? Rasanya kadang-kadang itu kita ikut ibadah tapi rasanya kita sok sibuk. Orang Makassar ini paling sok sibuk. Pesawat baru mendarat, langsung tiba masih pengumuman pramugari. Kita sudah mendarat di Makassar, selamat datang di Makassar, mohon tetap duduk, tetap pakai sabuk pengaman dan juga pastikan HP-nya tetap off sampai saudara berada di gedung terminal. Masih bicara-bicara begitu, yang satu sudah, halo, sudah mendarat Bu, di mana Bu kok? Ini masih mau tunggu bagasi Bu, masih 40 menit. Nggak usah terlalu sibuk, tapi kita itu sepenting itulah kita. HP-nya kok pada mulai dering semua gitu ya. Ada 2 jam untuk menunggu keberangkatan di bandara. Nggak juga telepon, saya sudah di bandara. Nggak juga telepon sebelum boarding, saya sudah mau naik pesawat. Nanti di pesawat seorang sudah mau boarding, sudah diumumkan. Tolong segera matikan HP-nya karena kita akan take off. Masih, halo saya sudah mau terbang nah. Memang kita itu kadang-kadang agak keterlaluan, lebay. Ya kan? Nah, hal-hal begini kadang terjadi di gereja. Saya beritahu kepada mahasiswa kami, kalau datang chapel, tolong bawa Alkitab. Dan saya tidak mau lihat mahasiswa main-main HP waktu kita ibadah. Kenapa? Saya bilang, adakah saudara lebih sibuk juga dari saya? Kalau saya datang ibadah, HP saya masukkan di tas. Kenapa? Karena memang godaan ada di situ. Kalau orang telepon saya kan saya lihat. Bagaimana saya jelaskan nanti, itu sulit. Tapi kalau saya tidak pegangkan, dia telepon pun ya enggak apa-apa. Saya bilang saya ibadah dan saya tidak lihat. Benar, memang saya tidak lihat. Saya tidak dengar, saya silent. Biar aja. Tidak akan ada hal yang terlalu gawat terjadi gara-gara saya tidak angkat HP dalam 2 jam ini. Tidak ada hal yang terlalu luar biasa terjadi gara-gara saya tidak buka WA dalam 2 jam ini. Bahkan andai kata ada hal emergensi terjadi di rumah saya pun, toh juga tidak ada gunanya saya buka HP. Butuh 30 menit, apalagi kalau sekarang sudah macet, butuh 40-50 menit untuk saya kembali ke Gunung Merapi. Kalau itu kebakaran sudah hangus baru saya sampai. Iya kan? Tapi malah mengganggu pikiran saya. Kalau saya lihat, waduh kebakaran di rumah. Kan jadinya mau khotbah masih mau sambung tapi sudah pendek-pendek saja 10 menit saja. Ya kan? Atau sudah kalau bisa ada yang gantikan lah. Nah ini kan membuat diri kita jatuh dalam pencobaan sendiri. Saudara berdoalah dan izinkan Roh Kudus memimpin kita. Untuk apa? Untuk dapat memahami gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Dan pada waktu yang sama melawan kuasa kegelapan. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Memang sudah 40 menit tapi 1 poin lagi ya. Karena saya tidak datang tiap minggu jadi. Ayat 12, tinggal 1 ayat. Kita belum baca ayat 12. Kita baca ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan. Hal yang keempat, berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus dapat menolong untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara jangan percaya bahwa saudara mahir berbicara menginjil, lalu saudara bisa bawa orang untuk percaya Tuhan. Bulan lalu saya ada di Balikpapan dengan istri. Kami ikut sebuah pelatihan namanya DMM. DMM adalah Disciple Making Movement. Itu adalah pelipat gandaan pemuridan. Kami ikut sebuah
pelatihan pemuridan untuk menjangkau orang-orang fokus, orang-orang jauh, orang-orang seberang. Tapi waktu itu baru selesai Idul Fitri dan itu adalah Lebaran. Karena Idul Fitri tanggal merah jadi kita pakai itu untuk pelatihan 4 hari. Hari kedua kami diutus pergi menginjil. Pergi menginjil langsung saya pikir ini masih suasana lebaran. Saya juga sih keluarga setengah-setengah muslim juga. Tapi masalahnya ini hari lebarannya orang nih. Kita sekarang datang kok kayak bagaimana ya. Rasanya enggak pakai perasaan kita juga ini kita menginjil gitu ya. Di tengah-tengah orang baru rayakan hari kemenangannya. Tapi pergi juga kita. 4 jam pertama tidak ada yang terjadi. Karena teman-teman bawa saya ngopi. Habis ngopi diajak makan. Saya bilang kita ini mau menginjil atau makan minum. Pulang ke hotel itu sudah hampir jam 10 malam. Istri saya bilang, masakan kita pergi tidur, kita ini datang ke sini mau menginjil. Kita juga diutus sini pergi menginjil. Ayolah kita cari, kita berdua aja lah, carilah. Saya cek, oh ada alun-alun yang buka sampai subuh. Oh oke, ini ada alun-alun, mari kita pergi ke sana. Kami pergilah berdua ke alun-alun. Saya bilang, kita doalah. Supaya Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Kami pergi. Kami ketemu dengan salah satu orang jauh, asal Makassar. Kami ketemu dengan salah satu orang jauh asal Jawa. Dan salah satu orang jauh asal Dayak sendiri. Karena Dayak itu setengah-setengah juga. Oke? Ada 3 orang jauh tapi yang satu bawa 2 cucu. Jadi kami ketemu 5 orang. Hari itu dalam 1 jam, 1,5 jam kami bisa berbicara kepada 5 orang. Orang ini adalah orang yang Tuhan siapkan. Mereka sangat terbuka bahkan kami sampai doa. Mendoakan orang itu. Ini di alun-alun. Oke. Yang satu yang dari Jawa dia bilang, saya tidak mau tahu bapak ibu harus datang ke rumah saya. Datanglah ke rumah saya keteringan di rumah. Jadi ada banyak makanan. Saya mau menjamu sambil kita cerita lagi. Yang begini jarang saya dengar. Aduh, ini persoalan masalahnya kami datang pelatihan ini. Ya kan kita harus pulang. Nah, tapi saya titipkan kontaknya kepada teman-teman di sana. Saudara, waktu kita berdoa, waktu kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan, disitulah Tuhan bekerja. Paulus dan Barnabas dipenuhi Roh Kudus, dengan Roh Kudus mereka dipanggil untuk pergi, dengan Roh Kudus mereka juga ditetapkan tujuannya untuk melayani, dengan Roh Kudus mereka bisa memahami dan mengenali kuasa kegelapan yang menghalang-halangi, tapi sekarang dengan Roh Kudus juga bekerja di hati orang yang dilayani, hati orang terbuka untuk terima kebenaran. Saudara, jangan takut untuk menginjil. Karena Tuhanlah yang bekerja untuk membuka hati orang. Untuk mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Amin. Ya, kalau perlu pelatihan, nanti kita kasih tahu Pak Esra buat pelatihan. Oke, kita buat pelatihan. Mari kita menginjil. Kenapa? Kalau baca Matius 24. Maka kesudahan itu belum akan tiba. Kalau Injil ini belum diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Oke, jadi kalau saudara mau Tuhan Yesus cepat datang, mari kita menginjil. Supaya Tuhan Yesus cepat datang, ya kan? Supaya kalau dia cepat datang, paling tidak kita ini belum mati. Karena memang Alkitab bilang tidak semua kita akan mati, benar kan? Ada juga kita yang waktu hari Tuhan terjadi pengangkatan, ada juga kita yang tidak mati, tapi hanya diubah dalam sekejap. Oke? Kalau saudara tidak perlu mengalami kematian, ya menginjillah cepat-cepat supaya Tuhan Yesus cepat datang. Ya kan? Supaya kita ini masih ada. Biar yang mati dibangkitkan, tapi kita ini masih ada, diubahkan sekejap, kita menyongsong Tuhan di angkasa dan kita diangkat bersama. Amin. Kalau begitu saya tunggu di penginjilan ya. Ya, ada banyak cara untuk menginjil. Ada banyak cara. Setiap tahun kami melaksanakan namanya festival misi. Dan ada juga bulan misi. Ada 2 hal. Dan setiap Sabtu jam 10 pagi kami ada, ini yang sedang kami diskusikan dengan Pak Gembala di sini. Itu sebabnya sudah ada goal di sini, Generation of Light. Itu adalah pelayanan untuk orang-orang muda. Dan saya melayani untuk orang-orang muda, namanya Young Life. Sudah 12 tahun di Indonesia dan setiap Sabtu, 12 tahun ini setiap Sabtu jam 10 tim ini ketemu. Saya boleh ada, saya boleh tidak ada, tapi tim ini pasti ketemu. Apa yang dilakukan? Doa. Lalu belajar firman, lalu mengatur strategi, lalu pergi dan menginjil. Kami menginjil di mana? Di kafe-kafe, di lampu merah, di lapangan-lapangan, di mall, di mana aja.
Di mana anak muda ada, di situ kami pergi. Kalau anak muda tidak mau pergi ke gereja, hadirkan gereja di komunitas anak muda itu. Ini dia. Maka kita harus pergi. Dan percayalah bahwa bukan kita, bukan karena kemahiran kemampuan kita berorasi, bukan karena kehebatan communication skill kita, bukan. Tetapi Tuhan akan bekerja lewat pemberitaan itu. Dan oleh Tuhan dia akan menarik sendiri orang untuk datang kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, saat kita berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus, maka itu akan menolong kita untuk mendapatkan kepastian panggilannya. Kita tahu bahwa kita terpanggil untuk sesuatu. Yang kedua, waktu kita berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus, kita akan tahu visi dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Dan kita hanya perlu hidup untuk menjalani visi dan tujuan Tuhan itu dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, pekerjaan kita, dan semua hal. Yang ketiga, waktu kita berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengenali pengganggu-pengganggu, mampu mengenali tantangan-tantangan kuasa kegelapan, kehadiran kuasa-kuasa kegelapan yang berupaya untuk mengganggu dan menggagalkan. Dan dengan waktu yang sama, dengan hal itu kita mendapat kekuatan untuk dapat melawan kuasa kegelapan itu. Dan yang keempat, waktu saudara berdoa dan mengandalkan Roh Kudus, maka ini akan menolong kita untuk melihat hasil pelayanan, di mana orang akan dibawa sendiri, dipimpin sendiri oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang indah. Amin. Kalau saudara belum pernah bimbing satu orang pun datang kepada Yesus, saudara boleh belajar. Oke, itu sangat membahagiakan. Berjuanglah untuk membawa minimal 1 jiwa. Dalam lagu yang sering kami nyanyikan dalam lagu him, sebuah lagu bilang begini. Hai ingat satu kali Yesus tanya, benarkah tidak kau lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudara kelak kau jawab apakah? Hai sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu. Dan sudah berapa banyak datang sembah telut di salib Tuhanmu. Satu kali kita bertemu Tuhan, dia tanya, berapa jiwa yang kau bawa? Dia tidak tanya berapa persembahan kita. Oke, dia tidak tanya berapa sisa di rekeningmu, berapa depositomu, tidak. Yang dia tanya bagaimana kita serius hidup dan melayani dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu kami boleh belajar bersama hari ini dari firman-Mu. Kami sungguh berharap Tuhan ajar kami untuk berdoa dan mengandalkan Roh. Datang kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan biar Tuhan berkati kami, beri kami sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang
yang siap memberi persembahan pada Tuhan. Kata sama-sama kita katakan, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tangan dan memuji, angkat suara dan memuji, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita hati. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman sepanjang minggu ini, hari Selasa tetap ada komsel di wilayah masing-masing. Wilayah 1 untuk wilayah Kecamatan Manggala, komselnya ada komsel gabungan di tempat ini, di Pastori. Pada hari Selasa jam 7 malam, jadi buat teman-teman semua jemaat Tuhan, anak-anak muda bisa bergabung di tempat ini, gabungan komsel yang akan diadakan pada hari Selasa jam 19 malam tempat ini. Dan untuk selanjutnya untuk hari Jumat malam ada kegiatan latihan untuk anak-anak muda Goal Youth di tempat ini untuk pelayanan mereka pada hari Minggu. Dan hari Jumat malam ada latihan aja ya yang Jumat malam. Dan hari Sabtu
ada doa puasa yang biasanya dilakukan jam 4 sore dimajukan ke jam setengah 4. Jadi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian pada hari Minggu besok dan seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk bersekutu dalam ibadah doa puasa bisa bergabung di tempat ini jam setengah 4 sore pada hari Sabtu. Dan jam 5 ada persekutuan WBI di tempat ibu atau mungkin yang merasa wanita bisa gabung di tempat ini. Tapi jangan yang kewanita-wanitaan ya. Nah, jadi ada persekutuan WBI pada hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Dan malamnya ada latihan untuk pelayanan hari Minggu depan di tempat ini jam 7 malam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kedatangan persekutuan KMKO, Elektronika Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik ya. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan mereka. Jadi sambil mereka mempersembahkan pujian akan ada ekstra kolekte dan jemaat Tuhan yang tergerak untuk memberi sumbangan pada mereka bisa memberikan pada ekstra kolekte sebentar. Puji Tuhan, dengan hormat, dengan kasih saya undang teman-teman adik-adik dari KMKO Elektronika Fakultas Teknik Unhas untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Shalom dan selamat siang. Ya, pertama-tama kami bersyukur dan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk hadir temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, inilah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya
langkah hidupku, hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Hati teguh beriman, tak gentar melangkah maju. Firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupmu. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh pujian dari KMKO Elektronik, Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Makassar. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, saya rindu buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangan. Adakah? Ya, semuanya bisa bangkit berdiri yang baru pertama hadir. Nanti dapat bingkisan ya. Dapat voucher. Haleluya. Oh ya, pada siang hari ini kita juga dengan kedatangan tamu spesial, ya pengantin baru ya. Boleh berdiri, ya, puji Tuhan. Ya ini pengantin baru ya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati pernikahan mereka, cepat dapat momongan. Puji Tuhan. Baiklah, tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, atas Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, kejayaan, kemasyuran hanya ada padamu. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini Tuhan, hati kami limpah syukur kepadamu. Karena Engkau telah memulihkan keadaan kami. Waktu datang tadi, tidak sama waktu kami akan kembali Tuhan. Kami dilimpahi dengan sukacita karena Engkau telah memulihkan keadaan kami sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu Tuhan. Terima kasih atas peneguhan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Sebagaimana apa mereka melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan pengurapan-Mu kepada mereka. Biarlah mereka melayani dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun hamba-Mu Tuhan yang telah memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Pengurapan-Mu Engkau kembalikan baginya Tuhan. Dimanapun dia berada, melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun kegiatan kami, apapun pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan mendalui semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, mungkin ya dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang di dalam kesusahan Tuhan, biarlah penghiburan dari sorga turun atas kehidupan mereka. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah hatinya ya Roh Kudus. Taruh roh kerinduan dan haus akan Engkau untuk berbalik kepadamu, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Mungkin ada umat-Mu Tuhan yang akan mengadakan perjalanan keluar dari kota ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan mereka Tuhan. Tiba di tempat tujuan dengan selamat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kuasai hak hati kami ya Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami sepanjang minggu ini, kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai pada mahasiswa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam pendidikan mereka Tuhan, biarlah hikmat, pengertian, kepintaran dari sorga Tuhan atas kehidupan anak-anak kami. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan, bahkan semakin bergairah di dalam Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi bagi anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mungkin ada jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Engkau menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang membutuhkan teman hidup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyediakan teman hidup yang sepadan dan seimbang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih.
Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan. Sayangi bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut Tuhan. Bangsa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Pakai kami umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk memberatakan Injil kebenaran-Mu sampai ujung bumi. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Berikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Dengan roh takut akan Tuhan. Memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa aman, makmur dan sentosa. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati Bapak Presiden sebagai kepala negara. Berikan hikmat, kebijaksanaan. Dengan takut akan Tuhan. Memerintah di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian Tuhan, Kota Makassar yang kami tempati Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kota ini menjadi kota yang makmur. Karena kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami juga. Oleh itu Tuhan berkati pemerintah Kota Makassar. Biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jiwa-jiwa ada di sekeliling kami Tuhan, Engkau berkati. Selamatkan jiwa mereka. Pakai kami Tuhan untuk mengenalkan mereka. Biarlah lewat kehidupan kami mereka dapat melihat bahwa Engkau Yesus juru selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi kami percaya oleh Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam hidup kami. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan telah menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan jalani kehidupanmu dalam profesi apapun yang Tuhan percayakan. Tadahkan tanganmu dan terima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini sampai Ia datang kembali kedua kali menjemput setiap umat-Nya yang percaya. Amin. Mari kita bersatu dulu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan, membaik kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu ku menantikan hari keindahan yang baru. Bukan terbang
kau firman-Mu sanggup menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tabakan kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari menang, beri kekuatan baru, bukan terbang di awan bersama-Mu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. 1, 2, 3, 4. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Lalu menopang dengan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.